Terima kasih. Sebelum masuk pada pembacaan kronologis singkat, katakan kiri. Hidup Masa. Hidup Masa. Hidup Mas Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup organ yang melawan. Hidup organisasi yang melawan. Baik, kita hidup. Baik, di sini kami sebelum baca kronologis singkat, di sini kami bacakan nama-nama pada saat itu mereka menjabat sebagai Kapolres Paniai, Kapolda Paniai, Komandan Kodam. Di sini ada lengkap. Jadi kita baca kedua. Baik, yang pertama AKBP Daniel Prionggo tercatat sebagai Kapolres Paniai ketika peristiwa Paniai berdarah. Dan yang kedua, Majen TNI Rum Frangseng Gesian tercatat sebagai Panglima Kodam 17 Cendrawasih ketika peristiwa Paniai berdarah. Yang ketiga, Jenderal TNI Rum Moel Doko tercatat sebagai Panglima TNI ketika peristiwa Paniai berdarah. Mirisnya di tahun 2020, Moel Doko sempat menyatakan bahwa tragedi Paniai bukanlah pelanggaran HAM berat. Yang berikut, Jenderal Polisi Prung Sutarman tercatat sebagai Kapolri ketika peristiwa Paniai berdarah. Yang berikut, Irjen Pol Prum Yotje Mende tercatat sebagai Kapolda Papua ketika peristiwa Paniai berdarah. Komisaris Jenderal Polisi Prum Paulus Waterpau tercatat sebagai Wakapolda Papua ketika peristiwa Paniai berdarah. Berikut nama-nama tersebut adalah pejabat tinggi dari institusi kepolisian dan TNI yang mestinya turut diminta pertanggungjawaban dari peristiwa Paniai dalam konteks pertanggungjawaban komando dan pengawasan atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Paniai. Baik, yang berikut kita baca kronologis singkat. Peristiwa Minggu 7 Desember 2014 pukul 17.30 waktu Papua Barat. Awalnya meminta sumbangan pengguna dalam roda 2 dan 4 di Jalan Enarotali, Madi, kilometer 4,160 meter 60, Pondok Natal Gunung Merah. Permintaan sumbangan tersebut dilakukan dalam rangka untuk mengikuti perlombaan Pondok Natal yang diselenggarakan oleh Pemkab Paniai. Selanjutnya, sepeda motor yang dikendarai anggota TNI dari arah-arah Enarotali menuju Madi. Sejumlah 3 pemuda tegur kepada TNI, "Woi, ini malam pakai lampu," dengan anggota TNI tersebut. Namun selanjutnya anggota TNI tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Madi. Belakangan sejumlah anggota TNI menggunakan roda 4 dengan membawa senjata api datang ke Pondok Natal Gunung Merah dan melakukan pemukulan terhadap 3 pemuda kampung Ipake. Yang kedua, peristiwa Senin 8 Desember 2014 pukul jam 7.00 waktu Papua Barat. Masyarakat Ipake kumpul di Tanah Merah tempat posko Natal untuk mereka menuntut kepada TNI Polri untuk menuju ke Enarotali Lapangan Karanggobai. Maka beberapa menit kemudian masyarakat Ipake bersama masyarakat Paniai mereka menuju ke Lapangan Karanggobai sekitar jam 8.00 waktu Papua Barat. Dalam menjalan mereka berteriak segera bertanggung jawab pelaku pemukulan 3 pemuda yang terjadi di Tanah Merah, Kampung Ipake.
segera bertanggung jawab pada tadi malam. Maka itu mereka sampai ke lapangan Karer Gobai, mereka waita dan berteriak segera bertanggung jawab. Pukul 09.00 waktu Papua Barat, Polres Paniai Kapolda Sukabdi, Kasat Sabrang Polres Paniai AKBP Arkalius Tabelesire, Kasat Bimas Polres Paniai AKP Lukter Randa Bunga dan Kapolsek Paniai Timur AKP Petrus Gawe Pro tiba di lapangan Karer Gobai dan secara bersamaan tiba pasukan TNI Rider di tim sus 753 Batalion 753 Afid Nabire sekitar 7-8 personel. Lapangan Karer Gobai masyarakat Ipakiye bersama masyarakat Paniai berkumpul masa sekitar 100 orang dengan membawa kata menuntut segera bertanggung jawab, kemudian melakukan penyerangan ke arah kendaraan petugas. Serang itu membuat kaca mobil Kompol Sukabdi pecah. Komandan TNI Polri infokan kepada melalui via telepon segera keluarkan peluru. Dan di sini korban tewas Julianus Yemo Apinus Gobai, Julianus Yemo 17 tahun pelajar SMA, Apinus Gobai umur 16 tahun pelajar SMA, Simon Degai 17 tahun pelajar SMA, Alpisio 18 tahun pelajar SMA. Korban kritis Julianus Tobai 33 umur 33 tahun Satpam. 2. Selfie Dogopia 34 umur 34 tahun. Jeremias Kayame umur 48 aparat kampung. 4. Marinca Yogi 52 tahun. 5. Julianus Mete 25 tahun, pemuda Enago tadi. 6. Agusta Degei 28 tahun. Korban luka-luka Oni Yemo, pemuda yang kedua Julian Mote Asen, yang ketiga Octavianus Gobai siswa SMP, yang keempat Nawak Gobai mahasiswa, yang kelima Bernardus Magayogi siswa SD, 6 Akulian Degei siswa SMP, 7 Andarias Dogopia pemuda, 8 Bernardus Bunai siswa SD, 9 Neles Gobai Asen, 10 Jerry Gobai siswa SD, 11 Octavianus Gobai siswa SD, 12 Juliana Edoai IRT. Sekian kronologi singkat ini kami baca yang ini sebagai cerita nyata dan juga nyata 8 Desember 2014. Sekian dan terima kasih.